Kembali lagi di MB Talk bersama kami Kes dari Singapura. Kamu siapa? Aku Emilat Morsyadi berperan sebagai Sarah. Aku Kisha Alvaro berperan sebagai Liam. Aku Dwi Nawin berperan sebagai Vanessa. Ya, dan saya Lero Hali berperan sebagai Mama Farah. Iya, Liam itu Singaporean, dia kuliah di Singapura, dia bekerja mungkin sebagai relawan kampus untuk mengospek lah anak-anak baru yang kuliah di NUS gitu. Dan dia akhirnya bertemu sama Aisyah. Yeay. Kalau aku bisa bilang Vanessa itu adalah seseorang yang friendly dan dia juga people person. She loves hanging out with people. Tapi dia tipe yang kalau sekali udah nyaman juga sama dia aja. Karena dia juga menjadi salah satu teman dekatnya Aisyah di Ahlan Singapura ini. And she's also someone yang sebenarnya agak nggak enakan gitu, dan I would say suka avoid konflik kalau bisa. Aduh, yang damai-damai aja deh, yang happy-happy aja gitu. Dan bisa dibilang orangnya juga very confident. She loves herself. Fotonya di mana-mana, di kamarnya sendiri, lock screen-nya mukanya dia gitu. Jadi love herself, dan ada apa ya? She has her own charm lah gitu, dan creative energy gitu, I would say. Yeay. Ya, kalau Mama Farah ini adalah mama dari Aisyah dan juga dari Sarah. Seorang ya ibu yang lemah lembut, yang kuat, yang strong, single parent, yang tapi juga secara fisik tidak terlalu kuat ya, tapinya ya karena dia ada sakit gitu. Pokoknya dia selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, khususnya juga Aisyah, yang mana dia punya preferensi tersendiri lah soal pria yang patut mendampinginya lah gitu. Cuma nanti bagaimana ceritanya kita lihat aja di Ahlan Singapura. Oke, Sarah itu sangat menyayangin keluarganya. Dia semua harus family number one. Terus dia juga mandiri sebelum waktunya. Ya, mungkin seperti itu saja. Oh iya. Ya, Ahlan Singapura ini bercerita tentang ada mahasiswi dari Indonesia yang dapat beasiswa untuk kuliah luar negeri dan dia memilih ke Singapura gitu, ke NUS. Dan di sana dia bertemu dengan seorang mahasiswa yaitu relawan kampus bernama Liam. Dan berkat pertemuan mereka akhirnya mulailah timbul momen-momen dan juga chemistry yang membuat mereka sama-sama nyaman gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhubungan lah gitu. Next question. Boleh abis ini? Boleh ibu nggak abis ini? Boleh ibu nggak? Of course, karena Liam itu Singaporean, buat saya ya pastinya sebagai pemain suatu tantangan baru gitu. Dan nambahin dikit yang tadi belum saya kasih tahu, Liam ini overachiever, yang dimana dia selalu berusaha untuk mencapai apapun yang dia ingin capai. Dia selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan juga ekspektasi dia sendiri gitu. Dan itu cukup saya. Sesimpel kesempatan. Dan kalau ada kesempatan aku ambil, dan puji Tuhan Singapura juga sebuah tempat yang aku pernah tinggali untuk sementara waktu. Jadi cukup familiar dan bisa bantu berkontribusi sih di selain jadi aktor gitu ya di film ini gitu. Ya enggak? Kalau aku suka dengan ceritanya, jadi ya karena aku udah mama-mama ya, jadi aku senang sekali kalau ada sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah film yang mana bisa memberikan sesuatu
vibe yang positif lah buat anak-anak muda gitu. Karena di sini ceritanya juga Aisyah yang pekerja keras gitu, kemudian cinta keluarga, ingin menempuh pendidikan setinggi mungkin gitu. Jadi nilai-nilai seperti itu sepertinya sangat bagus sekali untuk bisa di transfer lah gitu ke Gen Z saat ini gitu. Nah, jadi ya sesimpel ya itu cerita yang bagus aja sih, dan ya perannya sebagai mama yang baik hati pastinya saya jadi suka. Oke, karena ini film perdana drama aku, jadi aku mau nyobain ke drama. Sama aku juga suka karakter Sarah yang mandiri atau dewasa sebelum waktunya. Wow. Iya, kita berdua aja ya. Oke, yang pertama kita dulu ya. Sangat menyenangkan sekali ya syuting di sana. Gitu. Mirip-mirip sama Dwina. Kalau dulu saya hampir 2 minggu sekali ibu ke Singapura. Jadi memang sangat senang berada di sana gitu. Karena dulu aku kayak kalau mau beli mainan, kalau mau main arcade games itu pasti ada di Singapura gitu. Karena di Indonesia belum secanggih itulah gitu. Dan ya di sana ke tempat-tempat yang pernah saya datangi gitu sama almarhumah nenek saya, jadi sekaligus nostalgic juga gitu waktu ke sana. Dan menyenangkan syuting sama pemain-pemain yang ada di sana gitu, sama orang-orang Singapura langsung, sama Becca, sama Dwina of course, sama Bang Ohim juga gitu, yang menjadikan pengalaman baru lagi saya ke Singapura bersama orang-orang baru dan momen baru sih. Kalau dari aku juga seru sih, maksudnya kayak it's really fun. Maksudnya ini juga pertama kali aku istilahnya syuting bersama orang Indonesia di luar negeri gitu, dan kita juga berkolaborasi sama orang-orang sana beberapa, dan menjadi sebuah pengalaman yang baru gitu, dan sistem sama culture yang baru gitu. Jadi it was fascinating to see the differences that we had. Dan juga orang-orangnya juga seru sih, kayak sama Kisha, sama Becca, sama Mas Ohim, dan kita juga misalnya di luar set juga misalnya kita masih ngobrol, masih hangout, so itu menjadi sesuatu yang berkesan juga sih di aku. Iya. Ketika di Jakarta kan? Ya, ketika di Jakarta Liam itu karakternya dia itu tidak lancar berbahasa Indonesia. Jadi ketika di Singapura sih cukup nyaman tuh syuting karena saya pakai bahasa Inggris terus dengan dengan pelatihan yang sudah dilakukan lah. Sedangkan saya harus belajar unlearn bahasa Indonesia ketika di Jakarta gitu. Ya itu yang menyulitkan sih. Karena gimana caranya saya harus bisa tidak akrabkan bahasa Indonesia di diri saya gitu. Dan Liam cuma ada waktu 2 minggu nggak sih kamu waktu itu? Hah? Belajarnya? 2 minggu tuh abis buat Singlish doang gitu. Iya, cuma buat Singlish gitu. Seminggunya abis sekalian syuting tuh belajar online-nya gitu. Jujur, ya, I think itu sih. Jadi belajar untuk tidak belajar, gimana? Iya, benar. Unlearn kan? Learn to unlearn the things that you've learned. Belajar tidak mempelajari. Iya gitu ya? Iya, mengosongkan gelas lagi gitu ya. Iya, Kayak gitu. gitu. Anjay. I would say itu sih, mungkin kurang lebih mirip tapi lebih ke waktu sih, kayak soalnya kalau di aku pribadi cukup sempit yang waktu yang diberikan, jadi untuk belajar tentang karakternya secara detail lalu realisasikan untuk syuting itu juga cukup challenging ya buat aku gitu, tapi overall aman sih, kayak aman gitu. Ini kan peran saya ibu dari 2 anak perempuan gitu. Kebetulan saya juga ibu dari 3 anak perempuan, jadi kayak enak aja gitu, kayak udah tau lah gimana gitu, body language, terus cara berbicara dengan anak-anak perempuan tuh kayaknya saya udah cukup menguasai ya. Makanya kemudian juga mau menerima peran ini. Oke, kalau aku mungkin jadi anak yang dewasa sebelum waktunya ya. Itu susah karena aku mungkin gak dewasa sebelum waktunya. Kalau sama Becca tuh di setiap scene pasti ada momen baru gitu. Entah ada jokes baru dari dia atau ada jokes baru dari saya gitu.
Oke, mungkin pada saat di Jakarta malah ini yang paling memorable ya. Ketika akhirnya Liam datang ke Jakarta untuk mengclarify gitu apa yang terjadi di antara dia sama Aisyah gitu. Masih mikir kayaknya tapi. Panjangnya biar mikir dulu Iya, tadi. makasih loh. Iya. Memorable tuh jadi karakter si Vanessa ini dia kan bisa dibilang gimana ya kayak orangnya yang louder and expressive dan kayak gitu kan. Gimana ya jelasinnya? Jadi emang ada sebuah ekspektasi kalau dia bisa dibilang membawa suasana menjadi lucu gitu istilahnya. Dan itu yang bikin aku memorable juga itu kalau misalnya syuting terus tiba-tiba tiba-tiba kepikiran aja gitu sesuatu. Terus ternyata sama bapak director dia suka dan dia mau gitu untuk keep gitu. Jadi mungkin momen-momen kecil itu sih yang sebenarnya yang cukup membuat aku happy gitu. Dan selain itu juga sama sih pelawak-pelawak ini yang di Singapura antara Becca ngejokes atau Liam ngejokes terus tiba-tiba kita Tiba-tiba Dudu yang ngejokes lagi. ngapain gitu kayak sinetron sendiri bertiga kayak di market itu ada aja gitu momen-momen yang menyenangkan sih buat aku. Oke, kalau dari aku mungkin saat hari terakhir kita makan kambing guling bersama dan aku juga agak shock kalau datang ke lokasi syuting ada Kak Keisha atau Kak Liam ini pasti sedang tidur. Perasaan kamu datang nggak tidur deh. Setiap saat tidur mulu. Dan kalau misalnya ketemu kursi atau kasur dia langsung tidur bisa. Boleh nambah gak? Si Kisah juga pengalaman memorable tiba-tiba dia henshin. Tiba-tiba henshin. Aku yang sama sekali nggak tahu tentang Kamen Rider jadi cukup teredukasi gitu selama pergi sana. Mau balas gak ada aibnya lagi. Yang ada aibnya aku doang. Nah, kalau ini aku ada baru nih. Coba. Jadi di last day di Singapura, aku minta temenin Dwina buat please banget. Best. Gue pengen beli sesuatu dari Singapura. Dia udah berangan-angan kira-kira apa nih yang mau dibeli kan. Udah lu ikut aja udah. Ini harganya mahal Dwin. Gue harus beli ini, gue harus bawa pulang. Dan betul, saya ke toko mainan. Dan akhirnya nyampe toko mainan, ada Dwina nganggur sekitar 2 jam, Bu. Yaudah lah, gue udah gak kuat. Dan Dwina tuh udah lama banget dia boker itu. Dia balik, saya masih di posisi yang sama, belum beli apapun. Gak gerak by the way. Beli yang mana? Udah masih mikir ya. Terus gue kayak, lo belum milih? Iya, belum milih. Dan akhirnya saya spend sekitar berapa? $750 Keren. buat beli mainan itu. Pengen cerita, boleh gak? Oh, gila. Jangan. Ya, apa-apa. Ntar gue tambahin. Serius? Iya. Oke. Oh enggak, gue yang buka lu yang cerita. Yaudah. So basically I walked down the street from Orchard to Geylang. Because my friend leave me alone. Enggak ya. Jadi so there's some like misunderstanding lah Nggak, gitu. nggak. Jadi kita ada miskom. Jadi intinya kita mau rencana pindah dari tempat A ke B kan. Terus habis itu Kisha tuh nggak ada kuota. Kasih tau dulu, enggak, posisi jam berapa ini? Jam 10 malam. Mana ada jam 10 malam? 12 malam. Mana ada? Jam 1 malam. Oh gitu. Iya. Ya udah jam 1. Karena gue jalan nyampe jam 4 pagi. Oke. Dari mana? Demi Tuhan, ibu ini parah banget makanya ceritain cepetan. Enggak, mabat. No, jam 2, gue nyampe Serius? jam 5. Oke. Ada di HP gue tuh masih ada tuh. Nggak, jadi kita kan lagi hangout gitu kan. Terus lagi nongkrong. Terus kita mau pindah ke tempat lain soalnya tempatnya tutup. Nah, tapi kita tuh ada sebuah miskom. Jadi kan Kisha lagi keluar dulu kayak kamu smoking room kan segala macam. Terus kita tuh mau nyamperin dia, cuma orangnya tuh hilang dan ternyata Kisha tuh kuotanya habis juga. Yeah. Jadi terus tiba-tiba tuh kayak ada sebuah miskom, lu udah DM siapa itu Ohim Udah sama DM dia? Iya, Beliau. makanya udah DM kan gitu-gitu. Terus beliau tuh nganggepnya, oh dia udah balik duluan.
Nah, terus kita kan bingung, kok balik duluan, capek kali ya gitu kan, atau ya udah deh capek syuting gitu kan segala macam. Terus kita lanjut aja sendiri. Nah, jadi ternyata Nah, lanjut bertiga nih kan. Saya tuh DM, "Bang, lu parah banget baru ninggalin gue sendirian di sini, Bang. Ini kuota gue habis." Udah kan. iya. Akhirnya saya jalan tuh sendiri tuh. Karena jadi saya balik dari smoking room tadi ke ruangan mereka ini bilangnya, "Oh ya, first leave you alone. They're going home." What? They're going home? Ya, they're going home. Sumpah. Oh gila udah orang ini nih, 3 orang ini nih. Udah kan DM gak dibales, Ibu. Dibaca doang. Dia cuma oke-oke aja dia, Bang Ohim. Udah. Akhirnya balik ke jalan sendiri dari Orchard. Jalan, berusaha ke minimarket buat can I borrow wifi? No, we cannot. Sumpah kasihan banget sumpah. Coba nanya ke orang, can I borrow some wifi please? I wanna Lu contact my kenapa friend." nggak pulang aja ke hotel? Bu, nah ini Bu. Akhirnya Bu. Ini Bu. Iya, Stop taksi gitu. dompetku di dia. Bayangin nggak? Kuota habis. Ada kuota nggak ada Nggak ada dompet, Bu. Terus Terus bisa order. masalahnya kita tuh udah nunggu di Gila banget. Akhirnya ada di HP ku ada dokumentasinya. Jadi aku akhirnya ya udahlah, nih gue gimana pun caranya gue harus jalan ini karena gue gak kenal siapapun di Singapura gitu. Akhirnya jalan aku. Dengan tujuan? Jadi ke hotel. Pulang. Jadi pas banget Bu. Sebelum aku cabut dari tempat yang awal ini, kan sempat ada wifi-nya. Nah itu kebuka Google Map, aku selalu standby Google Map gitu. Jadi aku jalan pakai Google Map lah. Di situ tuh berapa kilo ya? Kalau cek ke Gerang tuh? Kayak berapa ya? 12. No, 20 kilo. No, 25 apa 30 aku lupa. 30 kilo Bu. Aku kayak maraton. Jadi aku jalan. Enggak, Mas. Mana belum makan jalan aja udah. Sambil ngeliatin Google Map. Terus aku videoin. Gila ini gue ditinggalin teman gue nih. Udah taruh lagi. Jalan lagi. Oh itu jauh loh segitu, lari aja. Masa 20 30 sih? Gak tau gue lupa deh. Enggak nyampe, Pokoknya Bu, enggak bakal. pokoknya aku jalan jam 2, nyampe hotel jam 5. Jalan 3 jam. Perkara dompet sama ini tinggal. Sumpah, jadi kita tuh udah nungguin di smoking room, tapi dia nggak balik-balik karena Kisha nungguinnya di sana, apparently di A-nya, bukan di smoking room. Terus kita kayak, ya kenapa dia balik ya? Hit and miss. Nah, parah banget, bener-bener kayak gitu. Terus ditambah, habis itu kita lanjut ke tempat B kan. Jadi gue yang BK sama Ohim, kita bersenang-senang lah gitu kan. Iya. Habis itu jam 5. Jam 5, aku telepon kan Bu, aku bete banget kan. Dia Bilang, nelfon. "Lu pada kemana? Gila, gue nungguin nih dari sini segala macem." "Oh, kita lagi di sini lagi main." Lah, Enggak. Dia ngomongnya gini, "Lu di mana? Lu pada di mana?" Terus gue kayak, "Hah? Kita lagi di sini, lagi main." Gitu. Terus dia matiin kan. Terus gue bingung, "Hah? Kenapa nih orang gitu kan? Kenapa bete gitu kan?" Kayak kita bingung banget. Gue Karena bingung kamu banget pikir gitu. dia pulang. Iya, soalnya kita pikir dia pulang gitu. Terus akhirnya kayak intinya kita ketemuan lah di hotel kan, di hotel. Iya, akhirnya. Terus kita tuh masih ketawa-tawa, gue sama Beka sama Ohim. Terus kayaknya datang cabut gitu. Terus kita kayak, ini kita salah apa? Kenapa? Gitu, what did we do? Gitu. Sampai kayak beberapa hari, sempet lu bete banget sama kita kan. Iya, lu bete Karena banget. miskom parah gitu. Dan akhirnya sampai gue sama Beka tuh, kita ngecoba ngebaik-baikin lu lah gitu istilahnya. Iya. Kita ngecoba Mereka baik-baikin. ngajak makan. Kisha makan yuk, ayo kita ngobrol. Kisha makan yuk, gitu-gitu. itu aja makan gue masih sosok main HP aja nggak mau lihat. Makan gua dia, ngeliatin. wah ketemu kita aja nggak mau eye contact cuy. Sama sekali nggak mau eye contact, Makan sumpah. aja. Yang kayak bener-bener, Ya jauh lah, Iya. jalan segitu lama terus ya bete. akhirnya pasti. kayak, wah bingung banget deh kita. Ya. Tapi intinya kan sudah terselesaikan. Akhirnya baru lo ngomong. Enggak, kata Bang Ohim, lu katanya emang mau pulang. Lah, orang gue bilang lu parah ninggalin gue bilang mau pulang. PA. Berarti ini masalah Ohim Iya. ya dong. Iya. PA. Kenapa dia bilang? Ujungnya ternyata ada. Iya, dia Bu. Dia yang bilang, Kisha mau pulang, Kisha pulang. Lah, Iya, dibilang gitu kayak Kisha pulang nih, Kisha pulang gitu. Kan kita mikirnya naik Grab gitu kan. gila banget lu. Wah ternyata dia. Akhirnya kita damai ya gitu. Ini gitu lah, itu berkesan, tapi itu di luar syuting. Jadi, Kesan parah. tapi ditambah lu nggak bisa dingin lagi orangnya. Iya, nggak bisa dingin. Dia nggak bisa dingin, Kisha nggak bisa Hujan, dingin. gerimis. Wah parah deh Bu. Itu lagi gerimis, hujan.
jalan kaki. Sumpah, tadi aku mau nyolong sepeda nggak mau. Terus ada orang gue ambil apa nih, gue naik nih ya. Sumpah, nggak kuat bu. Terus kalau jalanan yang diarahin tuh gelap-gelap kan, gelap segala macam. Gimana nih gue sendirian gak bawa apa-apa lagi. Bener kosong, gak bawa apa-apa. Semua habis, rokok habis, semua habis. Apa? Sekarang muka sosok kasihan. Sosok. Ya gitulah. Panjang memang cerita itu. Seru banget. Itu seru banget ya. Dengarnya seru banget. Penderitaan lu. Mungkin kalau dari Liam ke Kisha ya, coba lebih appreciate yourself, nggak usah terlalu mengejar sesuatu untuk dapat validasi dari orang lain. Just do what you want, and wih gila. Liam. Terus, iya. Terus, tapi ini spoiler nggak ya? Ya kalau spoiler potong aja lah ya. Iya, coba cek dulu. Iya, coba cek dulu. Harus lebih dekat sama Tuhan. Asik. Apa Liam? Mungkin kalau Vanessa yang bisa diangkat nggak usah terlalu takutan sih, maksudnya takut, aduh nanti dia mikirnya gimana, aduh nanti ini gimana, aduh gue diem aja gitu. Jadi sisi sama aspek itu sih palingan. Ya. Oke, kalau Mama Farah mungkin sebagai seorang ibu tuh terkadang kita merasa pasti kan selalu pingin yang terbaik lah ya buat anak-anaknya gitu. Cuma kadang-kadang suka merasa kita yang paling tahu apa yang terbaik buat anak kita gitu. Tapi mungkin version happiness dari ibu dengan dari si anak itu sendiri mungkin berbeda ya gitu. Jadi di sini bagaimana kita harus juga menyerahkan decision gitu kepada anak kita, apa sih yang membuat kalian bahagia gitu. Jadi belum tentu apa yang menurut kita baik itu baik juga di mata anak-anak kita gitu. Itu butuh sebuah keberanian, sebuah keikhlasan, sebuah ya buat seorang ibu tuh sesuatu hal yang besar lah gitu untuk bisa menyerahkan kepada anak kita apa yang menurut dia terbaik gitu. Oke, kalau dari aku mungkin aku belajar dari karakter Sarah ini jangan Lagi. enggak. Jangan terlalu mementingkan orang lain juga. Kita juga harus mementingkan diri kita sendiri. Gamas. Hi! Don't forget to watch Ahlan Singapore and your favorite theater to see us. See you!